Crack MMA Podcast. Check. Kalau terlalu sering rematch itu nggak seru, ya kan? Jadi bagaimana kita menyusun ranking itu tidak semudah seperti yang orang lihat, ya kan? Jadi contoh ya, misalkan ranking 10 kok bisa melawan ranking 1 misalkan. Iya. Kenapa enggak? Ya, kenapa enggak? Karena di One Pride ranking 1 sampai 10 itu masuk kategori grade A. Oh. Jadi belum tentu ranking 10 atau ranking 8 ya, itu skillnya di bawah ranking 2 ataupun 1 gitu loh. Belum tentu. Masih rata-rata sama. Rata-rata sama grade A. Begitu juga ranking 11 sampai 20, 21 sampai 30. Kita katakanlah dari 11 sampai 20 itu bisa dibilang grade B. Grade B, oke. 21 sampai 30 grade C. Ya kan? Oke. Karena banyak yang bertanya-tanya mungkin gini, mereka belum tahu mungkin ya, grade itu bahasanya sampai 1 sampai 10 itu grade A. Kemudian selanjutnya mereka taunya mungkin 5 besarnya. Iya. Nah, mungkin itu ya, mungkin. Nah, mungkin saya tanya juga Bung Max. Penentuan ranking itu apakah berdasarkan banyaknya fight yang udah dijalani atau bagaimana sebenarnya? Misalnya ranking 1 7 kali pertandingan, udah pernah 7 kali, kedua baru 6 kali atau gimana? Oh, jadi gini, memang One Pride itu pertama kali kita bikinkan dari awal itu sistemnya turnamen dulu. Awal pertama kali kita bikin kelas ya turnamen. Setelah keluar turnamen, kita lihat dari hasilnya. Tentunya ada juara, terus finalisnya tentunya menjadi ranking 1. Kemudian semifinalis ya, ranking 2, ranking 3 dan seterusnya gitu ke bawah. Terjadi ranking itu. Kemudian terjadi audisi lagi. Audisi langsung, audisi online. Akhirnya ada penambahan para petarung. Nah, di situ para petarung yang masih belum jam terbang belum tinggi, ya kan? Yang masih di bawah ya, ranking bawah itu nanti akan dilihat berdasarkan berapa kali dia kemenangan atau kekalahan. Ya kan? Nanti yang udah mulai masuk top ranking. Iya, top ranking. Nah, di situ akan ada sistem overlap. Overlap itu gimana? Overlap itu gini ya. Misalkan ranking 1 ya, katakan ranking 1. Ini ditantang oleh ranking 7. Ditantang ya, posisinya ya. Ditantang. Karena si ranking 7 ini prestasinya bagus. Prestasinya bagus, dia menang terus. Nah, kemudian kenapa nggak ranking 5? Ranking 5 dan 6 ataupun yang lain ini 2, 3, 4 ini kemarin habis bertanding misalkan. Atau ada juga yang mereka tidak siap bertanding karena sedang cedera. Karena sedang ada persiapan mungkin nikah dan persiapan urusan keluarga yang lain ya. Jadi tidak hanya dari situ, tapi kita melihat kesiapan para petarungnya. Gitu. Nah, ranking 7 ini melawan ranking 1. Menantang tadi. Menantang ranking 1. Jika si ranking 7 ini menang melawan ranking 1, dia akan mengambil alih posisi ranking 1 itu. Oh, langsung mengganti ranking 1? Langsung. Dia langsung mengganti terus ranking 1. Terus yang 1 tadi yang kalah? Nah, kita lihat. Turun ke 7. Kita lihat. Kalau dia mengalahkannya adalah dikalahkan dengan poin, kita katakanlah poinnya di split. Kemenangan gitu ya? Kemenangan terpisah, split decision. Nah, itu turunnya hanya 1 ranking. Turunnya 1 ranking. Iya, dia di bawah 1 ranking dari ranking 1. Jadi yang 7 ini naik ke 1. Dia karena dia kalahnya split decision, dia hanya turun 1. Jadi 1 ke 2 gitu ya. Dia di ranking 2. Berarti tergeser kan dong yang tergeser. 2? Ya, itu efek domino. Jadi yang efek domino. Akan terdorong ke bawah ya, ketekan ke bawah. Nah, kalau dia yang ranking 1 ini kalahnya adalah kalah finish, knockout ataupun tap out, submission ya, ataupun kalahnya kalah mutlak. Itu turunnya 2. Turunnya 2. Dia 1 ke 3 gitu ya. Betul, dia jadi ketiga.
Nah, kenapa ada sistem ini? Ini supaya ada regenerasi, ya kan? Makanya nanti jangan heran kalau kita lihat si ranking 5 ini kelihatannya dia lebih hebat gitu daripada ranking 2 ini. Tapi kenapa dia ada di bawah? Gitu loh. Ini jadi tidak hanya hebat-hebatan saja, siapa yang lebih jago-jagoan, tapi ini memberikan kesempatan untuk para petarung-petarung ini naik untuk menantang sang juaranya di atas gitu. Berarti yang di bawah boleh nantang yang atas. Boleh. Dan sejauh ini gimana? Banyak nggak sih faktor-faktor yang misalnya selaku matchmaker ya gitu. Iya. Bung Max, saya mau lawan dong ini. Banyak nggak? Atau sejauh ini masih ya pas-pasan untuk sementara ini atau gimana Bung Max? Ada. Ada Jadi ya? ada yang mereka pengen sekali untuk melawan yang di atas. Ya kan, tapi biasanya memang para petarung menunggu tawaran dari kita. Oke. Rata-rata mereka menunggu arahan dari kita, tapi ada juga yang mereka mau dia melawan si A atau si B. Contoh Itu mungkin ada. Bung Max yang pernah menantang dari ranking bawah dan ranking atas. Andika Mamesa pernah mau menantang Ahong waktu itu. Oke. Dia pernah menyampaikan kepada saya gitu loh. Jadi memang hal-hal ini pasti akan terjadi karena petarung ini memang memiliki semangat sendiri Iya, ya. benar. Mereka merasa wah ini petarung hebat, saya merasa tertantang, saya mau nih lawan dia karena saya merasa tertantang, saya mungkin ada kesempatan untuk bisa menampilkan pertarungan yang seru ataupun memenangkan pertandingan. Saya sangat tertarik melawan orang ini gitu. Ada gitu. Tapi memang kembali lagi dengan ini ya, sebagai fighter mungkin bisa menawarkan saya untuk mau nantang ini, tapi kembali lagi to be discuss dengan kesiapan fighternya juga Betul, gitu ya. Makanya ada yang nantang bisa, ada yang nantang juga kadang nggak bisa, nggak dilakukan. Iya, Oke, berarti to be discuss sebenarnya ya.